Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuknya. Selamat pagi, Ici. Pagi, Bu. Bagaimana kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Masih semangat? Masih, Bu. Ya, perasaan bagaimana hari ini? Rasanya kita rasa senang karena sampai di akhir-akhir bisa belajar sampai ada di P5. Kita rasa senang sekali. Saya juga senang bertemu dengan Ibu C di pendampingan 5 ini. Dan tema pendampingan kita untuk hari ini, kita akan berbicara tentang rancangan program yang berguna pada murid ya Ibu. Ada tema pendampingan kita ada beberapa. Yang pertama terkait dengan refleksi pada modul 3.1. Yang kedua, diskusi rencana program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi, dan bagian terakhir kita akan melakukan penilaian seperti akademik IBC. Kita masuk ke bagian pertama, tapi sebelumnya Ibu C, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama 1 bulan ini? Silakan Ibu C. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Pembelajaran 1 bulan ini menurut saya memang ada tantangannya karena saya ada di tempat tugas, kemudian ada karena ada asesmen akhir sekolah, karena memang harus berada di sekolah untuk melaksanakan asesmen bersama yang guru. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu menurut saya karena jaringannya di sini tidak ada, saya mesti mencari ke desa-desa tetangga, membuat saya itu rasa kayak kenapa mesti pembelajaran ini amat sakitnya begitu, menyeberang sana menyeberang sini, membutuhkan waktu, harus mengeluarkan anggaran untuk ini. Tapi menurut saya pembelajarannya baik karena ada materi-materi yang menarik buat saya untuk membuat saya menciptakan pembelajaran yang untuk berbagi kepada siswa, meningkatkan perkembangan yang ada di sekolah saya biar nanti mengalih menurut saya. Iya, baik. Jadi untuk pembelajaran 1 bulan ini ada perjuangan yang tadi disampaikannya terkait dengan jaringan internet, tapi ada manfaat karena materi yang didapat juga bermanfaat. Gitu. Kemudian yang berikut terkait dengan rencana tindak lanjut yang kita sudah buat pada pendampingan ini masih ingat? Kolaborasi ya. Bagaimana? Apakah sudah jalan atau masih terkendala? Silakan.
empat paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Belum, karena maksudnya belum sepenuhnya. Kadang ibu juga saya ketika ada dalam masalah, kadang saya terbeban. Maksudnya mau jalan sesuai keputusan, tapi saya juga terbeban rasa kasihannya itu buat saya. Menurut saya, memang saya tertarik ibu. Kalau menurut saya tertarik sekali karena kadang itu masalah itu banyak yang terjadi, tapi keputusan yang saya ambil itu memang benar-benar buat saya diterima dan saya sendiri saja belum bisa melakukannya dengan baik. Bagaimana saya bisa berbagi dengan keluarga ini membuat saya itu sangat menarik ya, tapi belum bisa Materi yang tadi ibu sampaikan bahwa sudah tertarik, capaiannya apa ya? Sudah melakukan coaching yang sudah berbagi dengan sejawat, kemudian juga sudah menunjukkan dalam pembelajaran kepada anak itu merupakan capaian itu. ya ibu, kalau yang merupakan capaian 1 bulan yang ibu rasa sudah terlihat itu apa saja? Ya itu yang tadi yang maksudnya saya tertarik tapi saya belum capai sepenuh. Kalau yang saya sudah capai penuh itu menurut saya kemarin itu saya melakukan coaching dengan rekan sejawat berbagi tentang supervisi akademik sekaligus penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSC di dalam. Jadi saya langsung berbagi dengan rekan sejawat untuk bisa melakukan di dalam kelas. Itu yang buat saya mungkin belum sempurna, tapi mudah-mudahan kedepannya sudah sempurna sesuai dengan apa yang Jadi sebelumnya ibu sudah melakukan observasi, sudah melakukan coaching juga sudah dengan pasca. Oke, baik ibu. Itu merupakan capaian yang dari 1 bulan. Kemudian nanti saya minta hasil observasi itu untuk penilaian ibu. Ya. Selanjutnya ibu kita lihat apakah ibu sudah mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Ya baik ibu, menurut saya sumber daya yang ada di sekolah ini saya baru sendiri mengidentifikasi. Saya belum bersama dengan rekan guru dan juga siswa. Saya mau itu memang benar-benar harus bersama guru yang ada, juga ada siswa, juga ada orang tua supaya saya merampung menjadikan satu. Tapi yang saya sudah lakukan itu ada beberapa seperti modal manusia, itu ada kepala sekolah, ada pemerintah desa. Sempat modal manusia ini saya kemarin sudah pastikan asesmennya ibu saya sudah capaian pembelajaran untuk 1 bulan ini apa saja ibu? Silakan. Iya ibu. Baik, terima kasih. Kemarin dalam pembelajaran itu dalam LMS memang mulai dari modul 3.1, 3.2, 3.3. Tapi memang sangat menarik buat saya. Saya memahami bahwa sangat bermanfaat ya ibu. Akhirnya saya berusaha untuk berbagi dengan rekan sejawat. Ya, Ibu C, bagaimana capaian pembelajaran selama 1 bulan? Ya baik ibu, terima kasih. Capaian saya dalam 1 bulan ini memang ibu, saya berusaha untuk berbagi pembelajaran yang saya sudah dapatkan dalam pembelajaran LMS, yaitu supervisi akademik dengan rekan sejawat. Saya sudah lakukan ibu. Kemudian saya sudah berbagi tentang bagaimana cara pembelajaran yang harus dilakukan sesuai dengan kurikulum sekarang. Harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di dalamnya harus terapkan KSC. Akhirnya rekan sejawat saya juga sudah bisa untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan ketika saya melakukan observasi. Itu yang saya harap, yang saya sudah berbagi. Jadi itu merupakan capaian pembelajaran 1 bulan. Iya. Selanjutnya, apakah ibu sudah mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Ya baik ibu, memang untuk kebersamaannya belum ibu, karena kemarin memang terkendala dengan waktu, tetapi saya baru bisa melihat saja ternyata di sekolah ini banyak memiliki sumber daya yang harus dimanfaatkan. Contohnya itu kemarin itu di modal manusia ya ibu. Kemarin asesmen sempat di sini ada diadakan upacara pembukaan asesmen, itu dihadirkan kepala desa, ada membuat undangan untuk kepala desa, perangkat desa lengkap, tokoh agama, kesehatan. Jadi memang di
sudah nampak, walaupun belum saya bersama-sama dengan rekan guru untuk mengidentifikasi, tapi yang baru saya lihat sangat nampak itu sudah ada Ibu. Kemudian yang kedua itu tentang modal fisik Ibu. Di Bungsei ternyata memiliki buku cerita yang paling banyak. Walaupun ruangannya terbatas, memiliki 3 ruangan belajar, tetapi modal fisiknya saya yang paling banyak di sini itu buku cerita. Akhirnya dari buku cerita itulah timbul ide dari anak-anak untuk mau membaca. Akhirnya saya mulai bisa berbagi dengan anak-anak untuk meminta apa yang mereka sukai itu kita membuatnya dalam sebuah program. Demikian. Oke, baik. Jadi itu merupakan identifikasi. Ibu sudah melakukan identifikasi sumber daya yang ada mulai dari manusia, fisiknya tersedia buku cerita, cuma bangunan saya yang terbatas. Ya, kemudian dari situ Ibu membuat program literasi ya. Selanjutnya Ibu dalam proses pemetaan, apakah sudah dilakukan pengambilan keputusan yang tepat? Ya baik Ibu, terima kasih. Pengambilan keputusan itu menurut saya kalau kepada anak itu sudah tepat, tapi buat saya itu tertarik dengan pembelajaran dilema etika dan dilema moral Ibu. Saya tertarik, memang menurut saya sih bagus, sangat menarik. Saya harus mempelajari mendalam karena ketika saya berhadapan dengan tantangan, ternyata saya belum bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti karena kadang saya memikirkan banyak kepentingan. Saya tidak mau merugikan orang lain. Akhirnya saya masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan karena saya juga manusia punya sangat tidak mau merugikan begitu Ibu. Karena saya rasa bahwa keputusan itu kadang yang ambil itu menurut saya baik, tapi mungkin buat teman saya belum baik. Gitu. Ya, jadi menurut Ibu tadi pengambilan keputusan masih belum dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pada modul 3.1 ya. Ibu Cei, bagaimana komunitas yang ada di sekolah ini? Apakah Ibu sudah merintis komunitas sebelumnya atau masih belum? Memang awalnya itu saya sudah merintis itu baru merintis lewat grupnya nama grup berbagi. Jadi ada beberapa guru yang sempat saya sudah berbagi dan komunitas yang saya rancang itu saya namakan BAM. BAM, komunitas BAM. Iya. Wah, arti BAM-nya apa nih? Belajar aktif, asik dan menyenangkan. Wah, luar biasa. Asik dan menyenangkannya. Iya. Ya. Tujuan dan program dari komunitas ini apa saja dan bagaimana program-program, coba Ibu ceritakan sedikit. Ya baik Ibu, komunitas yang saya namakan ini saya berpikir bahwa segala sesuatu yang guru lakukan itu harus kembali kepada murid, berpusat kepada murid. Akhirnya saya menciptakan komunitas itu namanya BAM dengan tujuannya yaitu membuat guru dalam setiap pembelajaran dalam mengajar mereka harus membuat video. Dan ketika pada hari Sabtu kita akan melakukan evaluasi. Apa sih ternyata kita harus menimbang, menilai, memilih apa sih yang guru itu lakukan. Dari video yang mereka tampilkan, Ibu, dari video pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, dan ketika ditampilkan pasti ada perbedaan antara guru satu dan yang guru satu. Dari situlah guru akan menilai bahwa oh ternyata guru ini bisa berbagi yang ini, saya belum bisa. Hanya dengan sendirinya dengan cara berbagi video pembelajaran itu, guru bisa mampu untuk merubah. Dengan sedikit demi sedikit dia bisa berubah. Oh ternyata yang temannya satu dia menerapkan lebih baik. Saya belum memotivasi dengan guru yang satunya memotivasi dengan baik, yang satunya belum. Pasti dia melihat video temannya, dia juga pasti berusaha. Oh ternyata yang ini bisa bikin, kita juga harus bisa bikin. Ya itu dengan tujuannya beda begitu. Tujuannya itu Ya, bisa bagi dengan teman guru, rekan sejawat. Ya. Lalu berdampaknya berdampak kepada murid dalam pembelajaran gitu ya. Iya, Ibu. Tujuannya programnya apa saja yang Ibu buat? Programnya itu Ibu, awalnya itu kita berusaha untuk merancang pembelajaran. Jadi dulunya itu memang dipotong harus membuat RPP, tapi yang saya ikuti selama ini akan namanya modul berubah menjadi modul ajar ya Ibu. Ternyata kalau membuat modul ajar itu sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di sekolah. Jadi kita guru mampu untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang asik menyenangkan itu lewat modul ajar, bukan lagi RPP tapi modul ajar. Jadi
ternyata di sekolah sana ada punya, misalnya Ibu, ada media pembelajarannya lengkap. Kalau di Gumse yang belum lengkap, maka kita harus berusaha untuk menciptakan. Jadi potong membuat itu komunitas itu dengan tujuan itu Ibu. Atau bisa menciptakan modul ajar. Ternyata media pembelajarannya tidak ada. Jadi kita harus menciptakan, berusaha untuk menciptakan modul ajar dengan media pembelajaran yang ada saja, yang ada di sekitar kita. Gitu. Oh, jadi programnya itu program Pembuatan media modul ajar dan pembuatan media pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah ya yang kita sampaikan itu. Oke. Ada tantangan tidak? Saat komunitas ini berlangsung, ada tantangan-tantangan yang dihadapi mulai dari komunitas itu sendiri dalamnya ataupun dari luar. Ya, baik Ibu. Tantangan yang pertama di sini Ibu, memang banyak tantangan Ibu. Tantangan pertama itu Gumse ini sangat jauh dari perkotaan, tidak ada jaringan. Ternyata pembelajaran yang asik yang membuat tanaman asik itu, menurut saya sekarang itu lebih ngetren itu dengan internet. Kalau ada internet, pasti guru dia termotivasi untuk membuat pembelajaran itu asik, lebih asik lagi. Oh, ternyata dia bisa download, ada materi yang asik, dia bisa ciptakan pembelajaran dari kelas itu lebih asik. Tapi tentunya itu jaringan yang ada. Yang pertama, yang kedua, transportasi membutuhkan biaya. Kalau mau cari tempat jaringan di desa yang ini harus keluar uang. Kalau guru yang tidak ada uang, pasti didatang dan memberikan apa adanya. Itu sangat tantangan. Iya. Tantangannya jaringan internet supaya dapat menyesuaikan dengan kondisi. Selain internet, jaringan internet juga yang sulit diakses. Tapi ada jaringannya bisa di sini kan? Tidak bisa ini. Kalau cari di desa lain Ibu. Oh, Desa tetangga, kecamatan, iya. Transportasi dibutuhkan juga. Ibu. Tapi kesulitan ini bagaimana ini mengatasi sampai akhirnya tujuan yang tadi komunitas ini punya tujuan menciptakan media pembelajaran sesuai dengan kondisi yang asik, menyenangkan, itu bagaimana? Kalau tantangannya ini? Iya. Tantangannya itu ketika solusinya dia punya solusi ketika kita menghadapi tantangan itu, maka solusinya yang tepat itu kita berkumpul dengan guru-guru ketika libur, kita mendownload materi yang penting. Baru kita sudah merancang pembelajaran. Misalnya, ternyata di Gumse ada sumber daya alam yang bisa langsung dengan media nyata. Berarti kita menggunakan media nyata. Tapi kalau tidak menggunakan media nyata itu harus lewat internet, maka kita harus download, simpan di dalam, kita buat file untuk berbagi ke semua guru untuk bisa kita buat pembelajaran dengan asik. Gitu. Kita harus download kalau di kota. Simpan. Jadi kalau ada di tempat yang ada jaringan, ibu download materi video yang bisa gunakan. Kemudian apa lagi? Kalau transportasi memang katong sangat membutuhkan anggaran Ibu. Tapi begitulah, kadang katong bisa jangkau tergantung dengan keadaan. Iya. Ibu, saya tertarik tadi dan Ibu sampaikan tadi buat video, kemudian datang, lalu di dalam komunitas itu buat. Tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah ini. Baru setelah itu diterapkan di dalam kelas dulu, di dalam komunitas itu dulu. Diterapkan dalam kelas, kemudian nanti berbagi untuk rekan-rekan nanti. Jadi pertemuan komunitas ini apakah setiap bulan atau berapa minggu? Ya, di program komunitas saya itu saya buat 1 bulan sekali Bu. 1 bulan sekali. Berarti 1 bulan 1 kali kemudian mengambil ke tempat yang ada jaringan. Iya. Supaya kita bekerja itu kalau kita pesertanya semua dari sekolah ini atau dari peserta luar dari juga? sekolah ini, kemudian ada 2 teman yang ada dari sekolah lain. Sekolah lain Iya. yang bergabung ya. Karena mereka kemarin sempat cerita-cerita mereka ingin untuk masuk dari komunitas, kemudian saya bisa berbagi, saya mengajak untuk ada dari komunitas. Ya, baik, oke. Iya, jadi itu programnya menyusun modul ajar dan media pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah. Pertemuannya sebulan sekali. Tantangannya internet dan transportasi. Tapi bisa ya ditangani. Bagaimana cara menangani ini? Yang tadi tentang jaringan, kita bisa kalau yang ada di kota, kita bisa pergi di kecamatan untuk cari 1 bulan sekali. Transportasinya? Kalau transportasinya kadang kita minta dari kepala sekolah untuk menyiapkan fasilitasi. Fasilitasi. Kasih kita minyak kalau kita pakai orang punya kendaraan dan kita pergi cari jaringan. Oke, memang luar biasa itu ya terkait dengan komunitas praktisi. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya komunitas ini terus jalan meskipun program pendidikan berpenggerak ini berakhir, tapi komunitas ini terus berlangsung. Bagaimana supaya
supaya tetap mempertahankan, bagaimana supaya ibu dapat mempertahankan komunitas ini terus-menerus? Ya, baik. Terima kasih Bu. Caranya yaitu terus bersama-sama teman-teman, rekan-rekan sejawat dalam komunitas. Ketika ada sesuatu yang baru, bukan saja saya, tapi saya harus berbagi kepada mereka. Dengan begitu, dengan cara berbagi saja Ibu, apa yang baik saya harus bagikan. Dan sebagai contoh itu, awalnya itu sebagai saya beri penggerak, saya harus memberi contoh. Itu demikian. Oke, baik Ibu C. Akhirnya kita masuk di dialog pasca observasi pembelajarannya. Tadi saya sempat mengamati Ibu waktu melakukan pasca observasi terhadap rekan sejawat. Apa tujuan dari pasca observasi itu dilakukan? Ya Ibu, terima kasih. Dari percakapan coaching ya? Iya. Dari percakapan pasca yang saya lakukan dengan rekan sejawat, yang ingin saya lakukan itu saya mengetahui apa yang ingin dia kembangkan dalam proses pembelajaran. Ternyata ia menyampaikan bahwa ia ingin untuk mengembangkan anak-anak lewat kerjasama, mereka bisa menggambar siklus hewan dengan baik. Kemudian yang kedua, mereka bisa mampu untuk membaca puisi, dan mereka juga mengetahui ciri-ciri dari puisi. Jadi itu area pengembangan. Ternyata percakapan tadi beliau katakan bahwa pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang saya bagikan dengan beliau, ternyata pembelajaran lebih asik dari pembelajaran dahulu. Akhirnya saya juga merasa memang pembelajaran ini asik karena memotivasi siswa untuk mereka aktif selama dalam pembelajaran. Apakah Ibu saat melakukan coaching pasca observasi itu sudah maksimal menurut Ibu? Kalau menurut saya belum sempurna Ibu. Yang masih kurangnya di mana? Masih kurangnya, saya merasa bahwa saya belum mampu saja, belum bisa menggali informasi dari teman sejawat Ibu. Saya belum mendalami, belum cara menilai lah begitu, cara menilai dari rekan sejawat. Karena menurut saya yang kita manusia punya perbedaan. Ya, jadi menurut Ibu belum maksimal. Belum maksimal. Bagaimana supaya Ibu bisa maksimal dalam melakukan coaching? Saya banyak belajar lagi, saya terus belajar. Ya, luar biasa. Jadi nanti Ibu mengisi jurnal refleksi diri ya pada modul 2.3. Ya, mungkin itu saja di bagian paling akhir nih Ibu. Pada pendidikan guru penggerak yang sudah Ibu jalani, bagian materi mana yang Ibu rasa bahwa Ibu sudah menguasai materi itu dengan baik, dan materi-materi apa saja yang Ibu pikir bahwa Ibu masih perlu pelajari lagi? Ya, silakan. Baik Bu, dalam pembelajaran program guru penggerak memang dalam LMS-nya sudah ada beberapa tugas yang mungkin belum saya lakukan. Menurut saya apa yang saya sudah tampilkan di tugas itulah kemampuan saya. Karena menurut saya belajar sesuai dengan minat. Karena ketentuannya minatnya saya harus banyak menulis ya Ibu, supaya saya bisa membaca kembali. Dan capaian yang sangat saya tertarik, saya memang beberapa materi yang dapat dalam 3 modul besar. Yang sangat saya tertarik itu restitusi segitiga Ibu. Segitiga restitusi ya. Iya. Ibu sangat kuasai karena sukai dan saya bisa melakukan dengan baik, karena ternyata ada masalah yang harus saya selesaikan, tapi harus menyadarkan siswa kembali sesuai dengan kesepakatan kelas. Akhirnya saya bisa, ternyata kalau dapat masalahnya begini, saya harus lakukan ini. Jadi saya merasa bahwa itu mudah buat saya, mudah. Saya sudah bisa melakukan dengan baik. Saya bisa. Hanya segitiga restitusi saja yang dikuasai atau ada matematika? Ada lagi Bu. Apa saja itu? Pembelajaran berreferensiasi dan penerapan IC. Penerapan referensiasi ya. Ada lain? Modul 1 itu budaya positif. Ada lagi? Kemudian apa namanya? Sumber daya. Pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran. Pengelolaan sumber daya. Ya, itu materi yang sudah dianggap bisa saya. Sekarang materi yang berikut, materi yang masih perlu dipelajari lagi. Itu apa saja? Kalau menurut saya itu yang belum saya lakukan dengan baik itu supervisi akademik. Coaching supervisi akademik. Coaching yang masih perlu
belajar lagi ya. belajar lagi. Kemudian yang tentang dilema etika. Dilema ya? Iya. Dilema etika. Belajar dan belajar lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Cei sudah berbagi di pendampingan individu yang kelima di hari ini. Dan saya mengingatkan saja terkait dengan pemetaan aset yang nanti dilakukan bersama dengan kepala sekolah. Aktornya adalah kepala sekolah, guru, siswa, orang tua. Kemudian Ibu buat notulen diskusi dan dokumentasikannya, Ibu. Ya, terima kasih untuk berbaginya. Hari ini saya juga belajar ketika saya tadi hadir dalam kegiatan observasi di dalam kelas sampai dengan pasca, luar biasa sudah ada unsur-unsur KSE, kemudian unsur-unsur diferensiasi budaya positif ada di dalam kelas. Semoga dapat diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat untuk perubahan pendidikan ya di Jagaria, terutama di SD Indonesia. Terima kasih Bu Cei dan selamat pagi. Pagi Bu. Shalom, selamat pagi. Ulang, kurang semangat. Shalom, selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bapak mau tanya, apa kabar semuanya? Baik. Baik. Bapak mau tanya lagi, dong mau belajar hari ini? Mau. Betul? Betul. Semangat belajar bahasa ini. Semangat. Saya mau berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, silakan duduk. Tepuk doa. Kami seperti punya orang besar kami menjaga makanan dan jangan makan dalam keadaan tetapi lepaskan dari penjahat karena Bapak punya kerjaan dan kasih yang sampai selamanya. Amin. Sebelum ketemu belajar, Bapak Guru mau untuk ketemu di kelas ini buat kesepakatan kelas. Semua setuju? Setuju. Semua setuju? Setuju. Kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti kita buat kesepakatan kelas. Nanti masing-masing beberapa orang maju di depan lalu baca atau punya kesepakatan kelas yang sudah ada. Bapak Guru meminta hanya berapa orang? Terserah yang mau untuk maju ke depan untuk baca. Siapa? Oke ya, yang mau maju. Satu-satu. Ya, Sela dulu. Sela baca paling atas. Ini. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Yang pertama apa? Berdoa sebelum belajar. Oke, maju lagi, satu lagi. Ya, ini. Disiplin. Oke, disiplin ya. Kesepakatan kelas. Satu lagi. Menghargai teman. Oke. Kamu punya perasaan ketika renang di sekolah bagaimana? Gembira. Gembira. Oke, jadi kira-kira dong punya perasaan ketika dong ada di sekolah seperti apa? Bagaimana? Bahagia. Yang bahagia maju ke depan, lalu di sini sudah ada. Lalu nanti dong angkat lalu tempel di depan sini. Satu-satu. Gadam dulu. Satu-satu. Tempel di sini. Perasaan murid. Sabar. Oke, terima kasih. Tempel di sini. Ya. Halo. Kelompok dua. Di sana kelompok berapa? 1. 4. Kelompok 4. Satu, dua, tiga. Tangan kanan, tangan
Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA. Di sini Bapak Guru kasih tema yang sudah ada. Tema itu lihat di depan di sini. Cita-citaku. Kalau subtemanya itu aku dan cita-citaku. Temanya apa? Tema. Tema di atas. Tema apa? Kalau subtemanya? Oke. Bapak Guru mau bagi kelompok, ada 4 kelompok yang harus Bapak Guru bagi ya. Jadi semuanya bangkit berdiri lalu maju ke depan. Oke. Ya. Ini nanti sama dengan oke, duduk. Masing-masing ada kelompok, lalu dia duduk. Lalu berubah di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dua kelompok itu nanti menggambar makhluk-makhluk hidup yang pernah dongeng di rumah. Jadi kelompok mana yang mau tepuk diam. Tepuk diam. Tepuk diam. Jadi Bapak Guru bagi kelompok 4 menonton, kelompok 1 menonton, kelompok kedua menggambar, tepuk diam. Ibu pernah bisa tas AVS dulu? Oke, sampai ini. Oh iya. Jadi gambar itu mulai dari kita mau baca puisi. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Teman, tadi saya menonton puisi tentang cita-citaku menjadi seorang dokter supaya merawat orang sakit. Oke, terima kasih Javelina. ini hasil kerja hitung. Kelompok Ada telur dan ayam kecil, ayam besar. Yang dipakai masih dulu. Terus. Ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berbangsa mulia, dengan bergerak, gotong royong mandiri, bebas Islam, penuh kritis. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Hari ini Bapak sudah belajar dengan tema kita cita-citaku. Tepuk diam.
hari ini kita sudah belajar. Ada 2 mata pelajaran yang kita belajar toh? Ya. Apa? Kita aku udah bilang. Mata pelajaran ada 2. Yang pertama apa? Masih Yang kedua IPA. Di sini ada tema. Temanya apa? Cita-citaku. Subtemanya aku dan cita-citaku. Nah, tujuan mata pelajaran kita hari ini ada 2. Jadi siswa itu mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari puisi. Yang tujuan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar mereka, toh? Ya. Jadi harus tahu toh? Yang pertama apa? Mengetahui, mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Yang kedua, mengidentifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup ada berapa? 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk hidup ada 3. Oke, jadi ketemu belajar sampai di sini. Lalu sebelum ketemu mengakhiri proses belajar ketemu, siapa yang mau berdoa? Oke, maju, olah. Sudah selesai belajar? Nanti sampai jumpa lagi di Selamat pagi Bapak Ade. pagi juga Ibu. Shalom Bapak Ade. Shalom. Apa kabar Bapak Ade? Puji Tuhan baik. Ya Bapak Ade. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ade berikan. Apa yang Bapak Ade rasakan ketika saya ada bersama dalam proses pembelajaran yang Bapak Ade lakukan? Oke baik. Sangat senang. Mengapa Bapak Ade sangat senang? Sangat senang karena ini sudah kedua kali saya melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang ada. Bagaimana Bapak rasa ketika pembelajaran yang Bapak Ade lakukan ada perbedaan dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya? Apakah ada perbedaan Bapak Ade? Kalau yang saya lihat ada, Bagaimana Bapak Ade? karena di sini kita harus lebih lagi dekat dengan peserta didik sehingga ada lagu-lagu yang harus kita kasih buat peserta didik. Bisa Bapak Ade? Ya, sehingga itu membuat saya senang ketika ada proses pembelajaran yang sudah diterapkan yang tadi yang saya sudah buat. Kalau begitu Bapak Ade, kalau menurut Bapak Ade, pembelajaran yang tadi itu membuat anak-anak lebih senang atau bagaimana perasaan anak-anak ketika dalam pembelajaran? Ya, ketika yang saya sudah 2 kali bertemu dengan peserta didik, saya lihat ada perubahan. Mereka sangat senang. Sangat senang ya Bapak Ade. Berarti pembelajaran ini berhasil ya diangkat oleh Bapak Ade? Iya, betul sekali. Kalau pembelajaran yang lama itu perbedaannya terletaknya di mana? Mungkin biasa-biasa saja atau bagaimana Bapak Ade? Iya, biasa-biasa saja karena ya, itu yang saya. Kalau di pembelajaran yang Bapak Ade lakukan itu, Bapak Ade sudah bisa memetakan anak-anak punya kebutuhan belajar ya Bapak Ade? Iya. Berarti Bapak Ade, menurut Bapak Ade, apakah pembelajaran yang Bapak Ade lakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan sekarang? Misalnya karena sekarang itu harus belajarnya di alur merdeka atau harus membangkitkan kembali semangat anak-anak, kan kembali akhirnya menurut Bapak Ade itu sudah bisa betul? Ya menurut secara pribadi saya sudah. Sudah Bapak Ade. Kalau begitu tadi dalam pembelajaran itu dalam observasi pembelajaran ada yang akan membangun apa yang Bapak Ade inginkan? Tadi yang saya kasih itu di siswa itu mampu untuk mengetahui ciri-ciri puisi. Dan yang kedua itu siswa mampu untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Apakah dengan cara yang tadi Bapak sampaikan itu melihat dari anak-anak ya, mereka sudah sepenuhnya tuntas atau belum Bapak Ade? Kalau yang saya lihat sudah. Sudah. Iya. Berarti pembelajaran ini baik ya. Baik. Bapak Ade bisa berbagi dengan teman-teman yang lain? Oh sangat bisa. Saya bisa. Saya minta untuk kita saling mengotak untuk
tindak lanjut yang Bapak Ade pikirkan? Menurut kalau saya secara pribadi sepertinya tidak ada. Tidak ada. Tapi kan Karena- tindak lanjut untuk Bapak Ade, menurut Bapak Ade, apakah ada tindak lanjut yang Bapak Ade inginkan ke depannya gimana untuk teman-teman yang lain? Ada. Ingin berbagi dengan teman-teman guru yang lain untuk bisa lagi untuk melakukan proses pembelajaran yang saya sudah terima. Kalau di dalam pembelajaran tadi Bapak Ade, menurut Bapak Ade itu ada kegiatan yang Bapak Ade tadi lakukan yang saya lihat misalnya Bapak Ade sudah menciptakan perasaan murid langsung ada gambar-gambar yang Bapak Ade sudah ciptakan. Memang itu penunjang juga dalam pembelajaran. Apakah Bapak Ade bisa berbagi ide itu kepada teman-teman? Oh iya, itu harus dibagikan kepada teman-teman yang lain karena itu bermakna juga, bukan untuk peserta didik saja, tapi guru juga bisa. Karena di situ kan tadi ada yang saya bagi ada perasaan murid kan, perasaan murid, terus ada gambar-gambar yang sudah ada, terus kesepakatan kelas. Ya, memang akan berbeda dengan pembelajaran sebelumnya pasti beda ya, tapi ini sudah dibahas selesai. Terima kasih Bapak Ade Siap, atas terima waktu dan kasih.